good. All the time. All the time. God is good. Amen. Amen. Come on, we sing it together. Lord, you are good and your mercies endure forever. Lord, you are good and your Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah jemaat kita mohonkan berkat Tuhan untuk memulai ibadah hari ini. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dalam berkat nama dan anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, darahnya menyucikan, mengampuni segala dosa dan salah pelanggaran kita. Dan biar ditunjukkannya kasih setianya, kebajikan, kemurahan, berkat, mujizat, kesembuhannya melimpah-limpah dalam hidup setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan GBDI Highfield Family. Kami mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan kembali pada hari Minggu ini. Kami sedikit memberi kesaksian bahwa anak-anak Bapak Ibu Gembala semua dalam keadaan sehat bersama dengan teman-teman yang ada di Sydney. Kami mau mengundang Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan kami untuk memuji, menyembah Tuhan saat hari ini. Mari kita datang menghampiri tahtanya, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Haleluya. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Amen. Come on, we sing it together. Lord, you are good and your mercies endure forever. Lord, you are good and your mercies endure forever. People from every nation, People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. God is good, amen. Amen. Come on, we sing it one more time. Lord, you are good and your mercies endure forever. Lord, you are good and your mercies endure forever. Come on, let's sing it again. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercies endure forever. Lord, you are good, amen. Lord, you are good and your mercies endure forever. People from every nation, People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good, so good. Yes, you are. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good, so good. Amen. Yes, you All are. the time, and all the time. You are good, you are good. All the time, and all the time. You are good, You are good. you are good. All the time, all the time. You are good, you are good. All the time, all the time. You are good. Together. Lord,
you are good and your mercies endure forever. Lord, you are good and your mercies endure forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercies endure forever. Lord, you are good. Sing, Lord, you are good and your mercies endure forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. So very good. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. Who you are. You are good. Jesus. Woo! Hallelujah. All the time. Every time. God is good. Thank you, Jesus. Let's prepare our hearts to worship. Let's bring our best praises. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kau nyata di sini, kelepasan terjadi di sini. Ku yakin Kau. Dengan satu suara kami nyanyikan, come on. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sing again. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes Lord, kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Tidak peduli berapapun susah hidup ini, tapi kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama sembah Dia. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. We worship you, we worship you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Jesus, thank you so much God. Terima kasih Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta, duduk di tahta. Katakan haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Engkau yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba
Marilah jemaat kita tundukkan kepala dan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami buka hati kami menjadi tanah hati yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi makanan rohani, kekuatan bagi setiap pribadi umat-Mu untuk tetap kami setia mengiring, melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Roh Kudus, berkaryalah di sama-tengah kami, menjamah setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya berharap dan berdoa ialah setiap umat Tuhan, jemaat Hagios Family dalam keadaan sehat, selamat, tak kurang suatu apapun, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah tentang God's providence atau God's provision, yaitu penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14 dituliskan demikian. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Peristiwa ini terjadi ketika Abraham disuruh Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, yaitu Ishak namanya. Dan ketika mereka dalam perjalanan, Ishak bertanya kepada Abraham, bapaknya, "Pak, ini apinya dan kayunya sudah ada. Mana kambing dombanya?" Lalu Abraham menyaut, "Tuhan sendiri yang akan menyediakan korbannya." Dan saudaraku, ketika Abraham sudah sampai di Bukit Moria dan akan mengorbankan Ishak, Tuhan menyetop, menghentikan maksud Abraham untuk membunuh dan mengorbankan anaknya Ishak. Dan kemudian Abraham menengok ke belakang dan dia melihat seekor kambing domba yang terikat kepalanya, tanduknya oleh akar-akar yang ada. Dan Abraham mengambilnya dan mengorbankan sebagai ganti daripada Ishak. Disitulah disebutkan Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Biarlah pagi hari ini Tuhan juga yang akan menyediakan setiap keperluan, kebutuhan daripada umat Tuhan. Mari kita melihat ada 4 cara Tuhan menyediakan apa yang diperlukan umatnya. Yang pertama, saudaraku, di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 10 sampai 12 dituliskan demikian. "Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan padamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya." Saudaraku, kita punya Tuhan, yaitu Tuhan yang Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Yang pertama, bagaimana Tuhan menyediakan segala keperluan hidup kita, yaitu melalui alam semesta dan isinya. Tuhan menyediakan melalui caranya dengan menggunakan alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Tuhan berkata, semuanya itu milikku yang ada di bumi ini. Kambing, domba, hewan yang ada di gunung, semua milikku. Semua burung di udara milikku. Kalau aku lapar, aku gak perlu minta. Aku cukup mengambil dari salah satunya. Saudaraku, Tuhan menyediakan segala keperluan saudara dengan menggunakan atau melalui alam semesta dan isinya. Ketika Tuhan memeliharakan Elia, hambanya,
dia disuruh pergi ke Sungai Kerit, dan di sanalah Tuhan memeliharakan hambanya Nabi Elia ini dengan air dari Sungai Kerit tersebut untuk diminumnya. Dan Tuhan menyuruh burung gagak untuk setiap hari pagi dan petang mengirimkan roti dan daging kepada hambanya Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus dan Petrus harus membayar bea bait suci, maka Tuhan berkata kepada Petrus, pergi kamu mancing, tangkap ikan. Nanti ikan yang pertama buka mulutnya, lalu engkau akan menemukan 4 dirham di sana, dan bayarlah untuk aku dan untuk kamu, kata Tuhan Yesus. Saudaraku, ketika Yunus dia ada di dalam lautan yang bergelora di tengah ombak badai, dia dilempar, dibuang ke dalam laut yang bergelora tersebut. Maka dengan penentuan Tuhan, maka dikirimnyalah ikan yang besar untuk yaitu memeliharakan Yunus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Dia bisa pakai cara untuk memelihara hidup saudara dan saya lewat alam semesta ini dan segala isi yang ada di dalamnya. Saya dengar ada seorang hamba Tuhan, satu hari di dalam rumahnya itu tiba-tiba dia itu melihat ular. Saudaraku, pada hari itu dia berdoa sama Tuhan, ingin makan yang enak, tapi yang dia lihat, yang muncul di rumahnya ular. Saudaraku, wah, dia kaget, dia bingung, dia kejar ular itu. Ularnya nyelip dan hilang, tidak ketahuan, tidak ketemu. Tapi yang dia temukan malah muncul kepiting, saudaraku. Sehingga wah, ternyata Tuhan ganti ularnya dengan kepiting. Akhirnya pitingnya ditangkap, lalu direbus, dimasak, nikmat. Hari itu dia makan enak. Tuhan menyediakan lewat alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, cara Tuhan menyediakan yang diperlukan oleh umatnya adalah dengan cara yaitu mengembangkan atau memultiplikasikan apa yang kita punyai. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 16 dituliskan demikian. 1 Raja-Raja 17 ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku, setelah Tuhan memelihara hidup Elia dengan burung gagak yang membawa roti dan daging, dan dipelihara Tuhan dengan minum dari air Sungai Kerit, akhirnya Tuhan beritahu pada Elia, ini sungainya sudah kering, kamu pergi ke Sarfat, nanti aku akan peliharakan kamu, akan cukupkan segala keperluanmu, makananmu, minumanmu melalui seorang janda. Dan saudaraku, Elia pergi ke Sarfat dan dia bertemu dengan seorang janda. Luar biasanya lagi, jandanya bukan janda yang kaya raya, tapi janda yang kembang kempis, yang sudah setengah mau mati dan hidup dia tidak tahu. Sebab yang dia temui jandanya ternyata janda yang melarat, janda yang tidak punya apa-apa, yang hanya dia punya hanya tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli yang hanya sedikit. Saudaraku, tapi Tuhan sanggup memeliharakan melalui janda ini, di mana janda itu membuat roti dari tepung tersebut dan memasak roti untuk Elia. Dan ternyata tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Padahal sesungguhnya tepungnya tinggal 1 genggam untuk dia makan bersama dengan anaknya, dan minyaknya tinggal sedikit.
Tetapi dengan pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, maka tepung tersebut dan minyak tersebut tetap tidak pernah habis-habis sampai musim kekeringan itu berlalu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah bukan Tuhan yang biasa, tetapi Tuhan yang sangat ajaib, yang luar biasa. Dia bisa mengembangkan what we have, what small things that we have. Segala sesuatu yang sedikit, yang kecil di dalam tangan kita, tapi diserahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup untuk memultiplikasikan, mengembangkan. Dan itulah cara Tuhan memelihara hidup kita. Sebab itu janganlah kita meng-underestimate, yaitu mengecilkan, meremehkan yang sedikit yang kita punyai, tapi serahkanlah dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan sanggup untuk memberkatinya dan mengembangkannya, memultiplikasikannya untuk mencukupi segala keperluan kebutuhan hidup saudara. Bagian 5 roti dan 2 ekor ikan yang di dalam tangan Tuhan diberkati sehingga bisa memberi makan, yaitu kurang lebih 5.000 orang laki-laki saja, dan masih sisa 12 keranjang di dalamnya. Jemaat Hagios Family yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu secara ajaib bisa mengembangkan yang sedikit di dalam kehidupan kita. Saya teringat ketika saya pergi bersama dengan istri ke Selandia Baru untuk sekolah Alkitab. Selama 2 tahun kami tidak punya banyak uang, tetapi Tuhan mengembangkan, yaitu segala yang kami miliki, uang yang sedikit itu untuk mencukupkan segala keperluan kami. Selama 2 tahun ada di New Zealand, Tuhan yang luar biasa, yang mencukupkan segala keperluan dalam kehidupan kami. Saudaraku, ada seorang anak Tuhan, dia itu mau membeli rumah, dan ketika dia lihat harganya, waduh, harganya sangat mahal. Dia tidak punya uang, tapi dia punya simpanan, yaitu emas. Saudaraku, dia punya kerinduan untuk membeli akan rumah tersebut. Dan secara ajaib, saudaraku, emasnya itu harganya melonjak berlipat kali. Kemudian dia jual emas itu dan pas untuk membeli rumah tersebut. Dan ketika dia beli rumah tersebut, saudaraku, harga emas yang hari ini melonjak, esoknya langsung drop, langsung turun, lalu jatuh harganya. Tapi dia sudah bisa membeli rumah dengan menjual emas tersebut. Saudaraku, Tuhan mengembangkan, memultiplikasikan simpanan yang ada, yang tidak cukup menjadi cukup, sehingga dia bisa membeli rumah tersebut. Sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang saudara miliki, serahkan dalam tangan Tuhan. Saya percaya dalam tangan Tuhan yang ajaib, Tuhan sanggup untuk melipat gandakan. Di dalam kitab Kejadian 18 ayat 14, is anything too hard for the Lord? Adakah sesuatu apapun yang terlalu sukar buat Tuhan? Tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan. Di dalam kitab yaitu Efesus pasal 3 ayat 20 dituliskan firman Tuhan demikian. Efesus 3 ayat 20. Allahku, Tuhanku sanggup menjawab doamu, yaitu lebih banyak daripada yang kita doakan, yang lebih banyak daripada yang kita pikirkan, kita upayakan, kita usahakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Sebab itu jangan kita merasa kecil hati kalau kita hanya mempunyai sedikit. Serahkan dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang sanggup memelihara hidup saudara dengan melipat gandakannya. Yang ketiga, saudaraku, pemeliharaan Tuhan itu dengan cara yaitu menggunakan manusia, menggunakan orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ketiga. Ditulis demikian firman Tuhan. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya
yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudaraku, ayat yang keempat dituliskan demikian. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 kelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ayat 12 dikatakan demikian. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak aku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatnya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Obadja adalah seorang yang sejak kecil takut akan Tuhan, cinta Tuhan, menghormati firman Tuhan, menuruti firman Tuhan. Sebab itu Tuhan mengangkat dia, mengangkat hidup Obadja menjadi kepala istana Raja Ahab. Saudaraku, dia diangkat, dia ditinggikan, dia dipromosikan menjadi kepala istana Raja Ahab. Dia diberkati secara luar biasa. Saudaraku, banyak orang diberkati secara luar biasa, dipromosikan Tuhan, di posisi yang tinggi, diberkati secara berlimpah-limpah, tetapi tidak peduli untuk kebaikan dan kepentingan orang lain, hanya kepentingan dirinya sendiri. Tetapi Obadja tidak demikian. Dia sejak kecil takut Tuhan, cinta Tuhan, diangkat, diberkati oleh Tuhan menjadi kepala istana Raja Ahab. Dia memberkati, dia pakai apa yang Tuhan berkati dalam hidupnya untuk memberkati orang lain. Ketika Isabel membunuh semua nabi-nabinya Tuhan, saudaraku, Obadja ini mengumpulkan nabi-nabi yang masih ada. Ada yang 50 di tempat ini, ada yang 50 di tempat sana, dikelompok-kelompokkan. Lalu diurus makanannya, minumannya, 50 orang makanan minumannya dicukupkan. 2 kelompok 50 dicukupkan, diberi makan. Berapa banyak pengeluaran yang dia berikan, yang dia harus bagikan untuk mereka. Tapi itulah Tuhan gerakkan hatinya untuk memeliharakan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabinya Tuhan. Biarlah jemaat Hagios Family yang diberkati oleh Tuhan, janganlah hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi biarlah juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, bagi orang-orang yang sedang dalam kebutuhan, yang less fortunate, kurang beruntung dalam hidupnya. Bagikan, bless to bless, diberkati untuk menjadi berkat. Saudaraku, Obadja digerakkan hatinya untuk menolong, untuk memeliharakan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabinya Tuhan. Tuhan memelihara hidup setiap umatnya lewat cara, yaitu menggunakan orang-orang yang dijamah hatinya, yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Saya teringat waktu kami sekolah Alkitab di Selandia Baru, kami tidak punya biaya, saudaraku. Tahun pertama diberi beasiswa oleh pihak sekolah, tapi tahun kedua tidak ada beasiswa. Tetapi ada orang yang dijamah hatinya oleh Tuhan, disentuh hatinya oleh Tuhan, digerakkan hatinya oleh Tuhan. Dan saudaraku, ketika tahun pertama selesai, tahun kedua orang ini pulang ke negaranya, dan dia dijamah hatinya, digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mensponsori kami suami istri melanjutkan sekolah Alkitab tahun kedua. Saudaraku, Tuhan bisa pakai orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati hidup kita, untuk memeliharakan hidup kita. Ketika kami akan membeli tanah parkir yang ada di depan, saudaraku, kami harus menjual tanah kami yang diberikan oleh seseorang anak Tuhan. Ketika kami mau jual, kami tawarkan kepada orang-orang yang takut Tuhan, yang percaya pada Tuhan, sesama orang Kristen. Tetapi malah justru ditawar serendah-rendahnya. Tetapi ketika kami tawarkan pada seorang yang bukan seiman dengan kita, malah dia langsung membeli dengan harga yang tidak ditawar lagi.
kami patok harganya sekian. Dia tidak tawar, langsung malah mau dibukakan ceknya. Saudaraku, dia bukan seiman, tetapi Tuhan bisa jamah hatinya. Tuhan bisa sentuh hatinya, gerakan hatinya untuk memberkati akan pekerjaan Tuhan yang ada. Saudaraku, Tuhan sanggup memelihara hidup saudara lewat orang-orang di sekeliling saudara, lewat orang-orang percaya, lewat orang-orang yang tidak percaya. Tuhan bisa menggerakkan hati mereka. Amsal Sulaiman pasal 21 ayat 1 berkata, hati raja itu ada di tangan Tuhan, dialirkan kemana Tuhan mau. Saudaraku, sebab itu biarlah jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan boleh selalu ingat dan mau menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang terakhir, yang keempat, saudaraku, pemeliharaan Tuhan itu bisa lewat, yaitu divine provision. Artinya pemeliharaan secara langsung ilahi. Tuhan bisa pakai langsung, yaitu malaikat-malaikatnya yang diutus untuk memeliharakan hidup saudara dan saya. Elia, waktu dia berjalan di padang gurun, dia duduk di bawah pohon ara dan kemudian tertidur di sana. Dan saudaraku, Tuhan mengutus malaikatnya untuk membangunkan Elia dan untuk menyediakan makanan dan minuman bagi Elia. Coba kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 sampai 8. Dituliskan demikian. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata padanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudaraku, Tuhan utus malaikatnya secara langsung. Divine provision, pemeliharaan, penyediaan Tuhan secara ilahi, secara langsung malaikatnya turun untuk menyediakan roti bakar dan air dalam kendi bagi Elia. Sampai 2 kali. Dan akhirnya Elia makan, minum, dan kemudian berjalan dengan kekuatan makanan minuman itu sampai ke gunungnya Tuhan, ke gunung Horeb. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan dalam hidup ini, ada malaikat di sekeliling kita. Ada malaikat-malaikat yang Tuhan utus untuk melindungi kita, tetapi juga sanggup untuk memeliharakan hidup kita. Satu hari ketika kami belajar di New Zealand, saudaraku, di dalam keadaan yang kekurangan, di dalam keadaan yang terbatas uangnya, tiba-tiba diumumkan di sekolah Alkitab bahwa setiap murid sekolah Alkitab akan diberkati Tuhan dengan setiap orangnya, setiap murid $200. Kami berdua suami istri, jadi saya 200, istri saya 200. Wah, double, $400. $400 bagi kami, waduh, sangat banyak, berlimpah. Tapi kita nggak tahu siapa orang itu. Saya percaya itu adalah malaikat yang Tuhan utus untuk memberkati kami. Satu hari ketika kami pulang dari doa pagi, yaitu jam 5 sampai jam 6 kami pulang, tiba-tiba ada orang datang, yaitu jemaat. Pak, ini ada berkat. Dari siapa? Nggak tahu. Katanya orangnya tidur di sebelah hotel, tapi dia pagi-pagi datang hanya mau nitip uang ini, menitip persembahan ini untuk diberikan pada Bapak. Siapa orangnya? Nggak tahu, saudara. Saya percaya sampai hari ini saya tidak tahu.
Saya percaya orang itu pasti malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk memberkati hidup kami. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan yang disuruh Tuhan pergi ke kota Jakarta. Waktu dia tidak punya uang, saudaraku, dia disuruh antri. Dia pergi ke stasiun untuk antri beli tiket. Saudaraku, antrian begitu panjang, satu persatu maju ke depan untuk membayar tiketnya. Orang tanya pada dia, mana uangmu, mana tiketmu? Belum ada, nanti Tuhan akan sediakan. Dan saudaraku, ketika satu persatu orang-orang sudah maju ke depan loket, sampai hampir giliran dia, kurang 2 atau 3 orang, tiba-tiba ada orang datang pada dia dan memberikan sebuah tiket padanya. Pak, saya tidak jadi pergi, Bapak bisa pakai tiket ini. Saudaraku, orang itu langsung pergi dan dia tidak tahu siapa orang itu. Saya yakin dan percaya itu adalah malaikat yang Tuhan utus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, situasi krisis, situasi ekonomi yang gawat, situasi keadaan keuangan kita yang di dalam morat-marit, tapi ada Tuhan yang hidup, yang tahu segala keperluanmu dan keperluanku, yang sanggup untuk mencukupkan segala keperluan dalam hidup saudara. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita takut, jangan kita gentar. Hadapi hari ini, lewati hari ini bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhanmu dan Tuhanku adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala keperluan dalam hidup saudara. Tuhan bisa menyediakan setiap keperluan, kebutuhan hidup saudara melalui yang pertama, yaitu dengan segala alam semesta ini dan segala yang ada di dalamnya. Dia bisa pakai burung-burung gagak di udara untuk memelihara saudara. Dia bisa pakai sungai yang ada untuk memberi minum saudara, seperti Tuhan memelihara hambanya Elia. Yang kedua, Tuhan memeliharakan hidup saudara, yaitu dengan mengembangkan yang sedikit yang saudara punya, memultiplikasikan, melipat gandakan apa yang ada, yang sedikit ada dalam tangan saudara, yang diserahkan dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan juga bisa memelihara hidup saudara. Yang ketiga, lewat para anak-anak Tuhan, orang-orang di sekeliling kita, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, untuk mencukupkan, memelihara hidup saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, Tuhan bisa memelihara saudara, mencukupkan yang saudara perlukan, yaitu dengan mengutus malaikat-malaikatnya secara langsung di dalam kehidupan saudara untuk memberikan apa yang saudara butuhkan. Tetap semangat, terus percaya, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Jemaat Hagios yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan saudara, di saat saudara tak berdaya, di saat saudara lemah, di saat saudara dalam kekurangan, kita punya Tuhan yang ajaib, extraordinary God, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menyediakan segala yang kau perlukan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Imani pujian ini, imani yakini kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, Amin. mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang menjadi keperluan saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan. Saya berdoa bersama dengan saudara, biar Tuhan yang Yehova Yireh akan mencukupkan, menyediakan segala yang saudara perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mungkin mereka sedang membutuhkan pekerjaan, mungkin mereka sedang membutuhkan akan keuangan yang cukup untuk biaya hidup mereka, biaya sekolah mereka, biaya kontrak rumah mereka, keperluan-keperluan lain yang tak pernah mereka pikirkan ya Tuhan. Yang di dalam keadaan yang sulit, biar Tuhan Engkau yang turun tangan menjamah mereka, Engkau yang turun tangan memberkati mereka. Tuhan yang menggerakkan hati-hati jemaat yang lain yang diberkati Tuhan untuk memberkati mereka. Tuhan yang pakai malaikat-malaikatmu untuk memberkati mereka. Bahkan alam semesta ini Tuhan pakai untuk menyediakan yang mereka perlukan. Bahkan apa yang mereka punyai, biar Tuhan juga bisa mengembangkannya. Terima kasih Bapa. Teguhkanlah berita firman-Mu pagi hari ini dengan tanda heran dan mujizat yang mengikuti setiap orang yang percaya. Biar Tuhan yang mengadakan, memberkati, menjawab doa-doa kami lebih dari yang sekedar kami doakan, yang sudah kami upayakan dan pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya, haleluya, amin.
Marilah jemaat kita berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kita yang juga berulang tahun kemarin tanggal 21 Juni. Supaya Tuhan beri kekuatan, hikmat dan kesehatan. Dan juga untuk seluruh bangsa negara kami, Indonesia tercinta. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa khusus untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo. Tuhan berkati di hari ulang tahunnya dengan hikmat, dengan kesehatan dan kekuatan. Supaya Tuhan mampukan dia untuk memimpin negara kami Indonesia. Dan memberikan jalan keluar, memecahkan persoalan coronavirus 19 ini. Dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercinta. Kami berdoa supaya di bumi Nusantara ada kedamaian, ada perlindungan Tuhan, ada keselamatan yang dari Tuhan. Berkati kota kami Yogyakarta, Bapak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X dan juga jajarannya. Tuhan memberi kesehatan, hikmat dan berkat atas kota Yogyakarta tercinta. Berkati setiap jemaat Hagias Family umat-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan memberi perlindungan, kesehatan dan berkat-berkat secara luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus saja. Marilah jemaat kita menerima berkat yang dari Tuhan. Sesungguhnya terimalah berkat dan nikmat yang dari sorga. Kasih karunia, damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi, melimpah dalam hidup saudara mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus Tuhan datang kedua kalinya. Kebajikan, kemurahan, perlindungan Tuhan ada dalam rumah tangga saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.